Oke, baik, makasih. Baik, anak-anak, kita mulai dengan exam style question number 1, A to C ya, ini ya. Okay, so in this case, a sample of lactic acid, this is the molecule, CH3, and then CH, and we have OH group and also COOH, all right? Was extracted from a natural source and found to be optically active, ya. Ini senyawa yang bersifat optically active atau memiliki optical isomers, ya. Sudah kelihatan, Pak Gustaf, di kelas? Oke, I see. Sudah. Ayo sama suara. Suara masuk. Gambarnya. Oke. Bentar. Oh, Masih belum bisa ya? Halo. Halo, Pak Gustaf. Halo, Sir. Iya, halo. Oke. Udah kelihatan, Sir. Ini Sudah kelihatan. soalnya kadang nge-lag, jadi rada slow respon juga ini. Oh, oke. Oke, Sir. Kalau suara udah? Suara sudah. Sudah, oke. Sudah Ya. keluar. Ya, baik. Jadi ini dalam soal ini ya, kita akan lihat. Okay, in this case, we have lactic acid, okay, this compound, and we react that lactic acid in sample 1 into 2 steps of reaction, step A and B. We have this compound in the middle, okay, and then the sample 2 is actually the same compound as before, which is also lactic acid, all right? Sample 1 was optically active, but sample 2 was not optically active. Nanti kita akan lihat di bagian D ya, kenapa nih jadi berubah sifatnya. Awalnya optically active, sekarang menjadi tidak optically active. Padahal strukturnya kalau kamu lihat molekular formulanya persis sama ya, apa yang terjadi di situ ya. Alright, nomor 1A dulu. Give the systematic name for the lactic acid. Kalau disuruh kasih nama, itu namanya apa ya? Nama UPAC-nya apa itu? Ini strukturnya kan yang E ya. Oke. Saya salah klik kayaknya, yang ini harusnya. Oke ya, we have systematic name ya, ini CH3, kemudian CHOH, kemudian di situ ada COH ya. Nah, ini nama sistematiknya apa nih? Oke, ini adalah sebuah carboxylic acid ya, dengan 3 karbon ya. Sebuah carboxylic acid dengan 3 karbon, berarti ini namanya propanoic acid ya. Nah, tetapi di atom karbon nomor 2, ini 1, ini 2 ya. Ini 3, ini kamu punya gugus OH. Nah, berarti kamu depannya harus tambahkan apa? 2 dash. Namanya apa? Kalau gugus OH namanya apa, Nana? Ayo, masa nggak tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Mungkin nanti Pak Guston bisa sampaikan. Halo. Sir. Ya. Komunikasinya mungkin maybe lewat WA ya. Oh, Nggak usah. WA. Saya nyalakan aja ya mic-nya terus. Oh, Ya. oke. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Nana? 2 hidroksi. Ya. Oke.
2-hydroxy gitu ya. 2-hydroxy sorry. Propanoic acid ya. Okay. The structure of the one optical isomer is this one given ya. Kamu disuruh menggambar draw the other optical isomers ya. Jadi kamu bikin kayak garis di sini, lalu ini adalah cermin dari molekul yang ini ya. Ya, jadi bedanya apa? Kamu perhatikan ini urutannya ya, CH3COH. Kalau yang kanan tinggal dibalikin HCOH CH3 ya. Jadi H di kiri, COH lalu CH3. Ininya tidak berubah ya. Ini wedge, ini dash tetap tidak berubah. Yang ini sama ya. Jadi tidak ada perubahan, cuman urutannya aja dibalikin ya. Alright, OH-nya tetap sama ya. Oke. Nomor 3, explain why lactic acid can form optical isomers. Kamu sudah tahu optical isomers itu dicirikan oleh adanya atom karbon apa nih namanya? Explain why the lactic acid can form optical isomers. Syaratnya harus memiliki atom karbon asimetrik ya atau chiral carbon. Oke. Alright. Yang nomor B, give the region and condition necessary for step A. Nah, step A kalau kamu lihat, lalu balance equation ya. Nah, step A apa yang berubah? Kita lihat di sini ada OH ya. Ini berubah menjadi OH-nya berubah menjadi kalau di yang produk dari step A itu adalah kalau kita perhatikan ini menjadi CO ya. Nah, CO ini berarti kan ada karbonil ya dari COH menjadi CO ya. Nah, ini step A kan. Oke. Nah, berarti situ reaksi apa tuh yang terjadi? What kind of reaction from secondary alcohol become ketone? Ini adalah reaksi oxidation ya, reaksi oxidation ya. Alright. Region and condition. Nah, kamu bisa pakai apa? Oksidatornya? Yang umum? Yang umum, oksidator yang umum adalah ya KMNO4 boleh atau K2CH2O7 ya. Jangan lupa acidic condition ya biasanya ya. Oke, good. Heating perlu nggak heating? Pakai heating nggak? Kira-kira? Ya, pakai heating nggak? Pakai katanya. Ya, oke. Ya, oke ya. Jadi itu reaksinya. Nah, yang kedua balance equation ya, balance equation. Jadi kamu tulis ini reaktan, ini produk, ada oksigen sebagai simbol. Nah, ternyata belum balance ya. Atom oksigen dan hidrogennya belum balance ya. Nah, jadi kamu perlu tambahkan satu molekul H2O biar balance ya. Ini di depan oksigennya cukup satu ya. Jadi kalau kadang-kadang bisa 2 atau 3, tapi dalam soal ini cukup satu oksigen dari oksidator ya. Oke. Good. Yang C. Give region and condition necessary for step B. Nah, kalau kamu perhatikan step B Halo, sir. Halo, sir. Belum ada suara. Halo, Pak Teddy. Halo. Tes, tes. Halo, Pak Teddy. Belum ada suara. Tes, tes. Tes, tes.
tes. Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada suara. Speaker. Dari Pak Teddy-nya kayaknya ya. Pak Teddy, orangnya saya nggak keluar. Iya. From ketone back to the lactic acid, right? The OH, ya. Jadi tinggal dibalikin, ya. So if the step A is the oxidation, of course the step B is the reduction. You can see from the this spider chart diagram. Okay, you can see that the two this alcohol to be oxidized to become aldehyde is the primary. But if you have secondary alcohol, then the product is a bit different, which is you get ketone. Okay, but the process, the condition, and the reagent is the same, right? So you use the oxidator to convert the alcohols into aldehydes or ketones. But if you want to go to the opposite direction to reduce the aldehydes or ketones, you can use sodium borohydrate with warming, ya. Jadi dengan heating, ya. Alright, itu untuk yang bagian C, ya. Lalu balance equation, kamu tambahkan tadi oxidation dengan oxygen. Kalau ini dengan hydrogen karena reduction. Don't forget to balance, ya. Put 2 in front of the hydrogen. Jadi ada 2H di sini supaya balance kiri dan kanan, ya. Oxygen, carbon, dan hydrogennya semua jadi balance. Alright. Cukup jelas anak-anak yang A sampai C. Any questions? Ada pertanyaan nggak? Ini hidrogennya ke sini ya. Any question? Cukup jelas? No, sir. Oke, good. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya, ya. Sampai I. Alright. Nah, yang D, give the mechanism for step B, ya. Nah, kalau kita lihat reaksi reduksi itu yang dia kasih clue sedikit, ya. The first step involves nucleophilic attack on the carbon of the ketone group by the hydrogen minus the hydride anion from sodium borohydrate, ya. Nah, kalau kamu lihat slide yang saya kasih, ini ada di carbonyl chapter 18, itu ada satu slide ekstra, ya. Jadi ini sebetulnya outside the syllabus, ya. Nah, tetapi ditanyakan karena kamu dipandang sudah bisa mampu menjawab dengan logika saja, gitu, ya. Okay, so the first step is the nucleophilic attack from the hydride anion. Okay, jadi kalau hydride H- itu dia memiliki lone pair. Kalau H+ kan tidak punya elektron, ya. Nah, tetapi kalau H-, H sendiri kan punya satu elektron, -1 berarti dia dapat satu elektron tambahan dari luar. Jadi ada satu lone pair dari H-, ya. That will attack or make a bonding with the carbocation from the carbonyl, ya. Nah, jadi seperti reaksi-reaksi karbonil yang lain, kalau kamu lihat di sini, ini kamu perhatikan di sini ada elektron transfer, ya, dari si carbocation to oxygen, ya kan, ada elektron transfer. Lalu si karbonnya itu berikatan dengan hidrogen, ya, terbentuk intermediate di sini, ya, C dengan H ada bonding. Nah, kemudian di sini kamu lihat oksigennya jadi bermuatan negatif karena elektronnya pindahkan, gitu kan, ya. Alright. Nah, lalu produk akhirnya nanti kan harus jadi OH, ya. Nah, sekarang ini O-
supaya jadi OH harus dapat apa? Ya, pasti harus dapat H+ kan. Nah, H+ dari mana? Ya dari air, ya. Nah, H+ dari air kalau kamu perhatikan, nah, oksigen minus ini kan ada lone pair ya. Nah, nanti dia berikatan dengan hidrogen, H+ dari air, ya. Nah, berarti ikatan oksigen dengan hidrogen di air harus putus secara heterolitik, ya. Jadi ini elektronnya harus ditransfer ke oksigen, jadi kita dapat OH-, ya. Lalu ada H+ akibat dari pemutusan ini, H+-nya nempel di oksigen minus yang ada di intermediate, ya. Nah, ini kita dapat hasil produknya adalah kembali jadi lactic acid, ya. Alright. Jadi itu nomor D1, mekanismenya ada 2 step ya. Satu, nucleophile H- attack to the carbocations, we get intermediate, and then the second step is the bond breaking heterolytically in the water molecule to get H+ that will attach to the O- group in the intermediate to get the cukup jelas. Oh, kebayang ya, ini first, kebayang, ini second, ya. Ya, ini ada 2 step ya. Step 1, step 2. This is step 1. Okay. Okay, Nana. Okay, number D2. Explain why sample 2 yang tadi ya, hasil reduction dari senyawa yang ini, yang ketone ini menjadi lactic acid, itu does not show any optical activity, ya. But it does not rotate the plane of polarized light. Okay, if you look at the this structure, okay, ini ya, this one is actually planar around the carbonyl carbon, ya kan? Nah, kalau ini kan carbonyl carbon ya, C double bond O. Nah, jadi atom karbon, karbon dan oksigen yang ini dia planar. Planar itu artinya terletak dalam satu bidang datar ya. Jadi kamu bayangkan itu seperti karton gitu ya, atau papan ya. Ini semuanya terletak di satu bidang datar. Oke. Nah, kemudian there is attack from hydride. Hydride itu H- ya. Above and below the plane. Nah, jadi bayangkan ini oksigen karbon 3 ini terletak dalam satu bidang datar seperti papan gitu ya. Nah, si hidrogen itu bisa datang dari atas, above the plane, dari atas, atau dari bawah, below the plane. Ya, oke. So, above and below the plane, that gives you equal amounts of 2 optical isomers of the lactic acid. Ya. Nah, jadi yang strukturnya seperti ini yang saya gambar di atas ini disebut sebagai L-lactic acid, yang bawah sebagai D-lactic acid. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, satu levo, satu dextro ya. Yang satu positif, yang satu negatif, memutar bidang polarisasi cahaya ke searah jarum jam, dan satu lagi berlawanan arah jarum jam. Nah, karena dia mendapatkan equal amounts, ya kan, karena probability ya, ini atas bawah 50-50. Nah, dia akan cancel out each other, ya, cancel out each other karena kita dapat yang namanya racemic mixture, ya. Racemic mixture artinya ada 2 enantiomer dari molekul yang sama, ada 2 enantiomer 50-50 ya, 50%. Alright. Nah, karena itu dia tidak bersifat optical isomers ya, tidak memutar bidang polarisasi cahaya ke jadi karena yang satu memutar ke searah jarum jam, yang satu lagi memutar berlawanan arah jarum jam, dan jadi dia seperti cancel out each other ya. Jadi tidak mengubah bidang polarisasi cahaya, tidak diputar ke arah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Alright? Itu penjelasannya, anak-anak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi bisa nyerang atas, bisa nyerang bawah. Ya, Ini dia. Karena kan satu bidang datar ya, seperti dalam satu papan atau karton gitu kan. Oksigen, karbon. Karena ini kan 120 derajat ya. Nyari 120 ya, karena ini ada double bond, maka dia trigonal planar kan strukturnya ya. Yang di sekitar ini ya. Sekitar yang karbonil ini ya. Oke. Jadi ini mungkin saya kasih nomor ya, 1,
2, gitu kan, 3, 4 ya. Nah, jadi keempat atom itu terletak dalam satu bidang datar. 1 oksigen, 3 karbon ya. Keempat atom tersebut terletak dalam satu bidang datar seperti papan. Nah, hidrogennya bisa attack dari atas atau dari bawah bidang tadi ya. Oke, jadi kita dapatkan 50-50 LeVo and dextro ya. Yang satu memutar bidang polarisasi cahaya searah jarum jam, yang satu lagi berlawanan arah jarum jam kan, nanti dia cancel out each other ya. Oke. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, good. Explain why lactic acid can be polymerized. Kenapa? Karena bisa dibuat polimer. Ada gugus apa di situ di lactic acid? Coba ya. Kenapa bisa dipolymer? Polimer. Ada 2 gugus apa yang bisa bereaksi satu sama lain? Kalau kita lihat lactic acid ya, lactic acid di situ ada 2 gugus apa yang bisa bereaksi satu sama lain, anak-anak? Kira-kira apa yang diambil di sini? Ada 2 gugus apa di situ? Satu gugus OH, ya kan? Satu lagi gugus COH ya. Oke. Nah, ini monomer yang tipenya AB ya. Jadi AB nanti B bereaksi dengan A gitu kan. Ya, nanti ini ada molekul yang lain, molekul lactic acid yang lain ini bisa bereaksi kan? Membentuk ikatan apa nih? Ikatan apa yang terbentuk? Kalau COH dengan OH bereaksi? Ester. Ester, ya, ester link ya. Alright, good. Alright. State the type of polymerization. Is it condensation or addition polymerization? Condensation. Condensation, good ya. Draw the repeat unit. Nah, ini repeat unit ya. Oke. Nah, kamu perhatikan kalau COH dengan OH bereaksi, di sini yang putus di COH yang putus itu ikatan karbon dengan oksigen ya. Nah, yang putus ini ya, karbon oksigen. Oke, sementara di OH tuh yang putus adalah H dengan O ya. H dengan O putus. Oke. Nah, jadi repeat unitnya jangan salah ya. Nah, repeat unit kamu adalah ini yang ada OH ini putus di situ ya. Oke, lalu yang ada CO ya, CO double bond itu putus di situ ya. Lalu jangan lupa ada N di sini ya. Oke. Repeat unitnya ini ya. O dash CH CH3 CO double bond kurung siku N ya. Alright, itu repeat unitnya. Jadi repeat unitnya jangan salah ya. Kalau kamu tulisnya gini, ini salah ya. Kalau kamu tulisnya gini nih. Nah, COO gitu kan. Terus gini. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena putusnya bukan di OH ya. Putusnya di antara O dengan H lalu C dengan O. Kalau ini salah ya. Oke. Hati-hati ya anak-anak ya. Biasanya kepotong ya. Ya, potongnya jangan sampai salah ya. Nah, di situ ya. Oke. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Yes. Sebentar ada Tania nanya. Oh, ya. ya. Itu mengenai apa condensation waternya yang dilepas itu 2N plus 1. Min 1. 2-1 atau 2N. Yang benar itu 2N-1 atau 2N Z untuk water yang dilepas. Karena kan kalau misalnya kita punya ini misalkan 3 ya. Kan 3 molekul kan. 3 molekul kan water ester-linknya cuma 2. Jadi 3 kurang 1 gitu. Jadi total monomer harus dipotong 1. Kalau misalnya nih monomernya ada 10, ester-linknya kan cuma 9. Jadi yang betul 2N-1 ya. Sama dikurangin 1. Kurangin 1 ya. Dicetak. Oke, halaman berapa itu? 595. Dicetak katanya 595 ada mungkin ada perbedaan. Oh, sebentar ya, saya cek dulu cetaknya. Oh, kalau di halaman itu kiri kanannya putus semua, jadi makanya 2N.
Iya, kalau di ujung-ujungnya masih ada min 1. Kalau misalkan ini kan, kalau ini kan masih ada, berarti 2N min 1. Tapi kalau ini nggak ada, dianggap nyambung sama yang lain, makanya 2N. Kalau yang di buku kan, kiri sama kanan ada. Kalau yang halaman 595 itu tipe monomernya beda. Tipenya AABB ya. Iya, AABB, iya betul. Ya, AABB. Kalau yang lactic acid itu ABAB. Jadi agak lain ya. Ya, jumlah airnya agak beda dengan yang polimerisasi lactic acid ya, agak lain sedikit. Halo? Ya, Sir. Sudah paham? Gimana, Tan? Sudah, Sir. Sudah, cukup ngerti ya? Tapi apakah AA sama BB sama ABAB beda, Sir, hasilnya? Ya, betul. Nah, ini kan mana yang lactic acid? Yang condensation polymerization. Nah, yang ini ya. Banyak. Ya, yang ini. Ya, ini kan monomernya AABB ya. AABB kan. Nah, jadi kalau ada misalnya ini ada 5 ya. Ini 5 kan? Betul? Ya, betul. Nah, jadi kamu lihat di sini ini kan ini sama ini kan nyambung ya. Itu menghasilkan air kan? Betul? Ini kan B dengan A ya. Lalu A dengan B. Jadi jumlah airnya itu memang 2 kali lipat ya. Nah, tapi kalau tadi yang lactic acid itu agak sedikit berbeda ya. Nah, yang lactic acid itu tadi, nah ini kan jenisnya ABAB kan? Ya, betul ya, ABAB. Jadi kalau dia ada 3 molekul, airnya cuma 2. Karena ujung-ujungnya kan nggak bereaksi tuh. Ujung paling kiri, ujung paling kanan kan nggak bereaksi dia. Ya. Jadi makanya dikurangin 1 kalau yang tipe yang ini yang ABAB. Sama kayak polypeptides dari amino acid juga gitu kan? Itu kan tipenya ABAB. Mirip kayak lactic acid ya, PLA. Gitu. Oke, guys, cukup jelas? Mungkin membingungkan, Brian. Oke. Thank you katanya, Sir. Nanti dilihat lagi di rumah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini nomor 1 sudah. Sekarang nomor question number 2 ya. Number 2 kita buka. Nah, sini ya. Explain how 2 amino propanoic acid can be prepared from lactic acid into steps. Nah, jadi kita mulai dari lactic acid. Nah, lactic acid itu kan ada gugus OH ya, sama COH kan. OH dan COH ya. Nah, lalu menjadi 2 amino propanoic acid. Nah, jadi yang berubah adalah OH menjadi amino ya. Amino itu kan berarti ada NH2 ya. Ada NH2. Oke. Nah, tapi propanoic acidnya masih tetap C-nya 3. Tetap 3. Nah, cuma sekarang gugus OH-nya harus diganti dengan gugus amin kan gitu kan ya. Nah, kamu juga harus kasih reagents and condition necessary plus balanceable equation ya. Nah, jadi kita melihat spider chart yang dulu kita bahas ini sangat berguna untuk soal seperti ini ya. Nah, jadi kamu kan mulai ingin mengubah gugus alkohol menjadi gugus amin kan. Nah, kita bisa lihat di diagram ini itu harus lewat halogenoalkanes dulu ya. Jadi dari alkohol kita ubah dulu ke halogenoalkanes. Nah, setelah jadi halogenoalkanes baru kita ubah menjadi amin gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu sudah belajar reaksi-reaksinya kamu sudah tidak sulit lagi. Dari alkohol menjadi halogenoalkanes itu tinggal dicampurkan dengan campuran concentrated
sulfuric acid dengan potasium atau sodium halide ya. Dalam hal ini bisa pakai Cl misalnya ya, KCl atau NaCl juga boleh ya. Alright. Nah, ini tujuannya untuk menghasilkan apa? Kalau ini bereaksi nanti menghasilkan hydrogen halide ya, HX ya. Nah, HX lalu dengan alkohol lalu terjadi reaksi nucleophilic substitution ya. Oke, terjadi substitution. Kamu tinggal tambahkan nih misalnya HBr atau HCl juga boleh ya. Nah, lalu ini reagentnya adalah H2SO4 dengan KBr misalnya ya. Oke. Nah, lalu terjadi ini ada halogenoalkanes ya. Alright. Nah, ini reagentnya ini ya. Kemudian kita perlu heating ya, ada distillation jadi ada heating. Nah, step 2-nya menjadi dari halogenoalkane menjadi amin adalah kita perlu panaskan under pressure. Ya, under pressure ya. Kemudian dengan amonia, alkoholik amonia. Jadi nggak boleh ada air di situ. Karena kalau ada air, nanti balik lagi jadi OH kan. Ya, udah jadi Br, nanti kalau ada air, nanti balik lagi jadi OH. Karena terjadi nucleophilic substitution dengan air. Ya, nah jadi kita harus pakai alkohol larutan sebagai pelarut, amonia, alkoholik amonia. So you can replace the Br or Cl with the NH2 from ammonia ya. Oke, jadi akhirnya kamu akan dapatkan 2 amino propanoic acid ya. Jangan lupa nih harus dalam alkohol sebagai pelarut. Jangan pakai air. Kalau pakai air nanti balik lagi sebagian jadi OH. Alright. Ada pemanasan dan under pressure ya. Under pressure berarti tube kita harus ditutup rapat ya. Supaya tekanannya bisa terbentuk waktu dipanaskan ya. Oke. Cukup jelas anak-anak? Pertanyaan nomor 2. Jadi ada 2 step ya. Ya, ada 2 steps ya. Jadi kalau diagram ini nanti sangat membantu kamu ya. Oke. Nah, cuman diagram ini mungkin belum lengkap banget. Nanti kamu tinggal tambah-tambahkan yang belum ada di situ ya. Oke. Any questions? Untuk nomor 2 cukup jelas? Ada pertanyaan? No, sir. Nggak ada ya. Oke, good. Nah, untuk nomor 3, saya rasa itu relatif mudah, jadi saya nggak bahas. Nomor 4 ya, sekarang kita bahas nomor 4. Number 4. Okay, nah, in number 4, the flow chart below show how polyethylene can be obtained by 2 different routes. Route 1, you can have a start with decane. Decane itu apa? Apa itu decane? Ada yang tahu? Decane apa decane? Formulanya. Oke, berapa? Ini hydrocarbon ya. C, yes, C10. C10, oke, hidrogennya 2n+2 ya. Jadi 22 ya. Decane ya, ini alkane kan. Oke, from decane you get ethane as the intermediate and then you end up with polyethylene ya. Oke, route 2, route yang kedua itu reaksinya berbeda ya. You start with substance B, which is we don't know yet. Okay, produce ethane with water ya. Oke. Nah, jadi substance B ini bisa kita tebak ya. Ethane itu kan C2H4 ya. So, nah, terus ini ada air. Nah, kalau ini digabung jadi apa nih kira-kira? Jadi apa? C2H6O ya. Atau nah, apa tuh dari senyawa apa jadi alkane dengan air? Nih, alkane ya. Ada yang jawab alkohol. Alkohol, Peter ya. C2H5OH ya, ethanol ya. Oke, good. Ya. Alright ya. Jadi dari ethanol kamu lakukan reaksi dehydration ya kan? Dehydration menjadi alkenes ya. Oke, jadi ethane dan lalu menjadi end up with the same product polyethylene. Oke, identify substance A. Substance A ini apa nih? Nah, kalau proses pertama itu dari C10 menjadi C2H4. Nah, sisanya apa berarti? Ya gampang tinggal dikurangin ya. C-nya kan 8 berarti sini. Sini hidrogennya berapa? 22 kurang 4.
8, 18 ya. Oke, jadi ini apa? Namanya apa? Oke. Octane. Ya, ini alkane ya. Tidak ada ikatan rangkap ya. Oke. Identify substance A kamu sudah bisa. Give the equation for the reaction taking place in process 1. Gampang ya. C10H22 plus heat ya, heat karena ini proses cracking kita butuh panas. Oke. Dan katalis ya biasanya ya. Oke, lalu menghasilkan ethane dan octane ya. Oke, tinggal tulis ya. Alright. Give the term used to describe process 1. Ini proses apa nih? Proses 1 itu proses apa namanya? Namanya apa? Dari sini, dari ini namanya ini. Dari hidrokarbon panjang C10 menjadi yang lebih pendek C2 dan C8. Nama prosesnya apa? Cracking. Cracking. Ya, good. Cracking ya. Cracking. Tuh. Alright. Next. Name substance B tadi sudah ya. Ethanol. Give the equation for the reaction take place. Gampang ya. Ethanol. Nah, ini connection lagi. Halo, sir. Mau putus, tanda-tanda mau putus. Tanda-tanda mau putus kan nggak ada komunikasi kan? Nggak ada komunikasi putus. Jadi ingat kalau nggak ada komunikasi, tanda-tanda ada something wrong. Siapa yang nggak ada komunikasi? Belum ini nggak ada. Ini, nah ya kan? Kalau minus air berarti di Tadi ada ini sir ada apa di sekolah agak lost connection tadi. Oh, oke. Ya, jadi reaksinya apa, anak-anak? Tadi Mas B2-nya sir waktu jelasin B2. Waktu jelasin B1 suaranya hilang. B1 ya, oke. Name of substance B tadi sudah dijawab ya, ethanol ya. Equation kan gampang ya, ethanol, lalu ada katalis ya, Al2O3, ada katalis, lalu hasilnya ethane dan air ya. Oke. Nama proses 3 ini namanya apa? Reaksi apa? Di situ dari molekul alkohol kamu ambil air ya. Airnya dihilangkan ya, namanya reaksi Dehydration katanya sir. Oke, good. Dehydration. Tuh. Good. Baik ya. Oke, jadi itu nomor 4. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup jelas yang number 4? Ada pertanyaan? No. No. Oke, good. Clear ya. Baik, nah yang nomor 3 tuh gampang, jadi kamu bisa pelajari sendiri ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas yang work example 30.1 dari yang bahan tambahan yang saya kasih dulu ya, organic synthesis extra exercises. Nah, kita lihat ada satu contoh, example 30.1. Okay, suggest how ethanoic acid could be made from ethane ya. Nah, jadi lagi-lagi diagram ini kita bisa membantu kita ya. Nah, kamu mulai dari ethanoic acid ya kan, made from ethane. Jadi start with ethane. Jadi dari alkane ini start here, okay, and then end in the acid ya. Iya, startnya. Oke, ini start, ini finish ya. Oke, ya. Gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa kita perlu 3 step ya. Step 1, step 2, ya kan? Lalu step 3, ya. Nah, kita lihat reaksi alkenes itu nanti bisa menjadi carboxylic acid itu via alkohol, ya kan? Via alkohol, ya. Nah, jadi step 1 adalah merubah alkene menjadi alkohol dulu, ya kan? Ya. Jadi alkohol, ya. Kamu sudah tahu reagentnya apa yang dipakai kan, ya. Alkene with steam dengan katalis fosforic acid ya, dengan panas ya, under pressure juga. Alright. Dapat alkohol. Nah, setelah jadi alkohol gampang ke carboxylic acid karena ini primary alkohol langsung
dioksidasi dengan oksidator, ya. Oksidator kuat, kamu akan dapatkan carboxylic acid, tentunya di tengah-tengahnya dapat aldehyde dulu ya. Tapi kalau dibiarkan lama, kita akan bisa dapatkan semuanya menjadi carboxylic acid. Oke, ya. Jadi kelihatan dari sini ini kok reaksi-reaksi yang mungkin untuk ethane, reaksi-reaksi mungkin yang untuk ethanoic acid, ya, yang menghasilkan ethanoic acid. Tapi ini nanti terlalu panjang ya kalau di exam kita nggak ada waktu kan untuk nulisin ini semua. Jadi diagram ini betul-betul sangat membantu kamu ya. Oke, bisa menjawab dengan cepat. Alright, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua adalah Yang pentingnya webnya itu penting banget. kenapa Pak Gustaf? Itu saya nggak mau tadi nyampein webnya penting. Kalau hafal itu maksudnya lebih terbiasa membuat pakai web. Oh Jadi, ya, spider web ini ya, spider web ini penting ya, betul. Ini tuh masih belum lengkap ya, ada yang kurang-kurang, nanti tinggal tambah-tambah sendiri ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat number 2. Nah, number 2 di sini. Nah, kita lihat suggest a method carrying out the following conversion. Ini dari benzin, start dari benzin, end up with this one. Ya, nah jadi ini harus ada gugus karbonnya 1, 2, 3. Ada 3 karbon, lalu ada NH2 di ujungnya. Ya, nah di sini kamu dulu pernah kita bahas juga ya. Nah yang ini kan. Nah ini ya. Nah jadi ini diagram untuk benzene reaction. Nah dari benzin ya. Nah, kalau menjadi NH2-nya attached to the benzene ring, nah itu lewat rute nitrobenzene dulu ya. Nah, tapi tadi NH2-nya bukan attached to the ring kan, NH2-nya itu nempel di karbon yang ada 3. Jadi nempel di isopropil ya. Nah, jadi sebelum kamu bisa dapatkan senyawa itu, nah kita harus lakukan dulu ini, alkilasi dulu supaya alkilnya nempel dulu di cincin benzen. Nah, setelah terjadi alkilasi ya, nah, baru nanti NH2 dimasukkan di gugus isopropil tadi ya. Nah, jadi step pertama jelas nih harus terjadi reaksi Friedel-Crafts dulu ya, terjadi alkilasi bukan asilasi ya. Kalau asilasi ini karbonnya ada oksigen double bond-nya kan gitu kan ya. Nah, jadi di situ kelihatan urutannya adalah pertama step 1 ya. Nah, kita masukkan dulu gugus si alkilnya dulu ya, step 1. Nah, step 1 masukkan gugus alkil di situ. Kamu bisa lihat ya. Ini ada karbonnya ini 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita masukkan gugus alkil, nah di sini karbonnya 2 ya, karbonnya 2. Nah, kemudian step 2 ya. Nah, kita coba lihat ini bagaimana ya menghasilkan amin kan gitu kan ya. Nah, itu kita harus ubah dulu menjadi halogenoalkane ya. Nah, dari halogenoalkane nah baru kamu bisa substitusi dengan NH3 dalam alkohol seperti yang reaksi yang tadi ya sebelumnya menjadi gugus amin masuk ke situ ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ada alkil dengan maaf tadi saya salah ngomong bukan isopropil tapi etil ya. Ada 2 karbon lalu nanti ada NH2 di situ ya. Oke, jadi ada gugus etil kita masukkan dulu gugus alkilasi dengan etil chloride ya dengan katalis ya. Nah, ini udah masuk, udah dapat. Nah, baru kita bagaimana nih supaya bisa jadi ada NH2 di sini. Nah, berarti kita harus lakukan reaksi dulu ini, halogenation dulu baru bisa mendapatkan amin ya. Nah, seperti yang tadi kita lihat bersama di spider chart ini kan. Ya. Nah, jadi untuk menjadi amin kita harus ubah dulu menjadi halogenoalkanes ya. Nah, halogenoalkanes itu dari alkyl itu bisa kita substitusi dengan cara jangan lupa ada free radical substitution ya. Free radical substitution artinya kita butuh UV light kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau sudah masuk BR di situ, nah kita masukkan BR dengan free radical substitution, baru nanti terakhir tinggal mensubstitusi si BR ini dengan NH2 dari amonia ya. Jangan lupa harus etanolik ya, nggak boleh ada air karena nanti jadi alkohol. Oke. Cukup jelas anak-anak? Jadi step pertama alkilasi dulu, Friedel-Crafts, lalu free radical substitution untuk mendapatkan BR attached to the ethyl ya. Lalu terakhir baru substitusi
nukleofilik Br menjadi NH2 dari amonia dalam alkohol, ya. Oke, itu yang contoh berikutnya. Mungkin satu lagi ya, Pak Guston, terakhir. Nah, saya masukin progress check ya, nomor 1, 2. Oke. Sketchbook. Nah, ini ya. Suggest routes to convert the following starting material into stated products ya. Nah, kita mulai dari alkohol nomor 1 menjadi ini apa? Alkohol ya. Terus kemudian menjadi alkohol dengan COH ya. Nah, kalau kamu perhatikan awalnya kita mulai dengan 2 karbon ya, awalnya dengan 2 karbon. Ujungnya produknya ada 3 karbon. Nah, berarti di situ harus ada tambahan 1 atom karbon, itu pasti melibatkan reaksi yang ada CN ya. Ya, oke. Jadi yang nomor 1 itu kita nah ini CN-nya di sini ya. CN dan NaCN. Nah, di situ kita menambahkan gugus CN. Nah, gugus CN ini nanti gampang dihidrolisis dengan asam menjadi gugus COH ya. Gitu. Oke. Jadi step-stepnya kamu bisa lihat ini ada penambahan gugus CN karena karbonnya nambah 1 baru terakhir dihidrolisis ya. Oke. Nah, dari sini menjadi gugus ini harus lewat karbonil dulu ya, lewat aldehydes dulu. Oke. Nah, lewat aldehydes baru kita adisi dengan HCN dengan NaCN. Karbonnya nambah 1 tadinya 2 menjadi 3 ya, baru terakhir dihidrolisis menghasilkan asam. Right? Nah, step number 2 ini yang nomor 2 ya, dari double bond ya menjadi karbonnya 1 2 3, ini 1 2 3 ya. 4 ya. Nah, di sini juga kita lihat di situ ada penambahan CN ya. Nah, oke, tadinya kita lihat 1 2 3 karbonnya sekarang jadi 4. 1 2 3 4 ya. Nah, lalu dari CN menjadi NH2 gampang tinggal direduksi ya. Nah, jadi ini sekali lagi spider chart ini akan sangat menolong kita ya. Alright, kalau yang ini sih relatif gampang ya, jadi kamu bisa pelajari sendiri ya. Oke, itu mungkin anak-anak ada pertanyaan sebelum bubar atau Pak Guston mungkin ada pengumuman? Nggak ada, Sir, sementara. Nggak ada. Ya, oke. Nanti saya share di Google Drive ya, file-file yang tadi kita bahas ya. Yang ini semua nanti saya taruh di Google Drive, kalian nanti bisa upload ya. Alright? Oke, Sir. Sampai ketemu next week. Minggu depan saya akan masuk ke kelas ya. Iya, di kelas. Bagus toh untuk setting saya masih belum coba. Baik, Pak Guston, makasih banyak untuk bantuannya. Ya, sama-sama, Sir. Sehat selalu ya. Sampai see you next week. Ya.